Pertemuan ini kita akan membahas membuat jurnal umum dan membuat laporan keuangan secara manual PT Gunawan. Nah, kita akan memasukkan terlebih dahulu jurnal khusus ya. Tahap pertama dalam laporan keuangan secara manual yaitu membuat jurnal. Nah, jurnal yang digunakan ada sales journal atau jurnal penjualan, kemudian ada jurnal penerimaan kas, kemudian ada jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal pembelian, dan terakhir ada jurnal umum. Nah, yang akan kita kerjakan pada pertemuan ini yaitu tentang sales journal. Nah, untuk sales journal, kita lihat soalnya. Soal ada di transaksi ke-7. Nah, di sini ciri-cirinya dia ini menggunakan faktur ya untuk jurnal penjualan. Nah, di sini menggunakan faktur, tapi kita lihat juga selain lihat ada faktur, kita lihat di sini dia kepada siapa. Kalau kepadanya bukan si PT Gunawan, berarti dia masuk ke sales journal atau jurnal penjualan. Ya, perlu diingat, kita menggunakan buktinya yang bernama faktur. Nah, di dalam faktur kita lihat juga dia ini kepadanya kepada siapa. Kalau kepadanya selain si PT Gunawan, berarti dia masuk ke dalam sales journal. Nah, kita memasukkannya berurutan dari tanggal terkecil sampai tanggal terbesar untuk transaksi penjualan. Nah, kita akan memasukkan transaksi penjualan yang pertama. Yang pertama, kita cek dia mulai dari tanggal 6 ya untuk jurnal penjualan. Kita lihat di sini tanggal 6. Nah, ya, sudah. Tanggal 6 transaksi ke-7 dan selain kepadanya fakturnya juga faktur kopi, ada tanda kopinya. Biasanya di soal kalau tidak jelas di tulisan kopinya, lihat dari si kepadanya. Kalau kepadanya bukan selain si PT Gunawan, berarti dia merupakan termasuk ke dalam jurnal penjualan. Dan juga lihat di sini kopnya. Kop fakturnya. Kop fakturnya ini punya siapa? Kop faktura ini si punya PT Gunawan. Berarti kita yang membuat atau kita yang mengeluarkan. Si PT Gunawan itu sendiri yang membuat dan yang mengeluarkan. Nah, berarti termasuk ke dalam sales journal atau jurnal penjualan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menginputnya ke dalam sales journal secara manual? Kita masukkan date. Date di sini berarti tanggal. Tanggal faktura ini tanggal berapa? Tanggal 6 Desember. Kita tulis kolom pertamanya Desember
kolom keduanya 06. Invoice-nya dia nomor fakturnya nomor berapa? FJ 12 FJ 12 strip FJ strip 12 garis miring 01. Nah, description-nya si PT Gunawan dia menjual kepada siapa? Menjual kepada toko Amar. Nah, kita ketik description-nya toko Amar. Ya, sudah. Nah, akun receivable. Di sini akun receivable ini total dari hutangnya. Berapa totalnya yang difaktur? Totalnya ada 127.050.000 rupiah. Sudah? Nah, kemudian kita isi dulu yang di kolom kredit. Dia ada sales. Sales ini penjualan. Di soal jumlah penjualannya ini ada berapa? Ada 115.500.000. Kurang 0. Ya, sudah. Yang didebet akun receivable. Akun receivable ini kita isikan total yang difaktur, ada total yang hurufnya tebal ditebalkan sejumlah 127.050.000. Kemudian yang dikredit ini ada sales. Sales kita masukkan jumlah penjualan, ada 115.500.000. Sudah? Nah, selanjutnya fade out di kredit, kita masukkan PPN. PPN itu berapa di soal? Ada 11.550.000. Kita isikan. Nah, sudah. Untuk COGS atau cost of goods sold dan merchandise inventory, kita lihat di kartu persediaan di soal. Dia ada di halaman hampir terakhir kartu persediaannya. Terlewat sebentar, kita lihat kartu persediaannya. Nah, yep. Ini inventory card. PT Gunawan ini dia menjual ada 3 jenis barang. Yang pertama TV LED 32, yang kedua TV LED 40, dan yang terakhir TV LED 48. Nah, di sini kita akan menghitung COGS-nya atau cost of goods sold-nya. Kita lihat untuk barang yang pertama dulu. Barang yang pertama TV LED yang 32. Kita lihat tanggal 6. Di sini ada tanggal 6 yang penjualan ya. Tanggal 6 yang penjualan, amount-nya ada 24 juta. Untuk barang pertama ada 24 juta. Kemudian barang yang kedua, kita lihat yang TV LED 40. Di tanggal 6-nya ada penjualan. Di amount-nya ada 28.950.000. 28 juta 687.500. Nah, ini TV LED 32 di tanggal 6 amount-nya dijumlahkan dengan di TV LED 40 yang tanggal 6
juga. Nah, kemudian ditambah lagi ada satu barang lagi. Barang yang terakhir yang LED 48. Tanggal 6-nya ini di amount-nya ada berapa? Ada 34.980.000. Nah, jadi total yang di cost of goods sold-nya ada 87.667.500. Nah, merchandise inventory-nya juga sama sebesar 87.667.500. Ya. Nah, ini nanti masukkan lagi transaksi berikutnya sampai semua faktur di transaksi PT Gunawan sudah dimasukkan ke sales journal. Nah, kemudian yang direkapitulation-nya nanti berapa? Di sini ada ACC number 1 strip 1140. 1140 itu apa? Ada akun receivable. Nah, berapa totalnya dari transaksi tanggal 6 sampai transaksi terakhir? Nah, nanti dimasukkan totalnya berapa ke recapitulation. Kemudian yang di depannya lagi ada 5 strip 1000. 5 strip 1000 ini apa? Cost of goods sold. Cost of goods sold-nya totalnya berapa? Dari tanggal 6 sampai transaksi terakhir. Nah, begitupun dengan yang di kredit. Ya. Nah, sekarang tugas kalian meneruskan transaksi yang masuk ke dalam sales journal dan menginputnya ke dalam sales journal secara manual. Kemudian kirim ke classroom.